Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adina Zaitun Amrul Mujahidin dari kelas 11 DJKT 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 19, yaitu NFS server. Nah, pada bab 19 ini terdapat 5 subbab. Yang pertama yaitu pengenalan dan penginstalan NFS, yang kedua konfigurasi NFS read only, yang ketiga mengakses NFS dari klien Ubuntu, yang keempat konfigurasi NFS read write, yang kelima mount NFS permanen. Nah, apa itu NFS? NFS merupakan software yang digunakan untuk sharing antar Linux, untuk mengirim file dan juga untuk menerima file. Nah, di sini saya akan membuat Debian server beberapa dan directory yang saya akan sharing ke Ubuntu client. Sebelumnya, kita bisa masuk ke dalam Debian server terlebih dahulu. Nah, ini saya sudah masuk ke dalam Debian server dan juga sudah masuk ke dalam root. Lalu, jika sudah, kita bisa pastikan dia bisa ping ke google.com dengan kita ketikkan ping spasi google.com. Lalu kita enter. Nah, ini sudah bisa ya teman-teman. Kita sudah bisa atau sudah masuk ke dalam akses internet. Lalu untuk menginstalnya kita bisa ketikkan nano spasi /etc /apt /sources.list. Jika sudah, kita bisa enter. Ini kita bisa tambahkan tanda pagar ya teman-teman. Dan lalu ini kita ketik manual ya. Nah, jika sudah, kita bisa klik ctrl-x, ctrl-y, lalu kita enter. Nah, lalu kita bisa ketikkan apt spasi update. Lalu kita enter dan kita tunggu. Nah, materi yang kedua yaitu konfigurasi NFS read only, dan nantinya saya akan membuat sebuah directory pada Debian server yang bisa diakses oleh Ubuntu client. Jika kita sudah menginstal atau penginstalannya sudah selesai, kita bisa ketikkan mkdir spasi nfs1, lalu kita enter. Lalu setelah itu saya harus mengonfigurasi direktorinya agar bisa diakses dengan siapa saja, tetapi aksesnya itu read only. Kita bisa ketikkan nano spasi /etc /export, lalu kita enter. Lalu kita ke bawah kan, kita bisa ketikkan NFS, lalu kita tab 2 kali, lalu kita beri bintang RO, lalu kita tutup. Jika sudah, kita bisa klik ctrl-x, ctrl-y, lalu kita enter. Jika sudah, kita bisa merestartnya dengan perintah sistem ctl spasi restart spasi nfs kernel strip server, lalu kita enter. Nah, masuk ke materi yang ketiga yaitu mengakses NVS dari klien Ubuntu. Nah, di sini kita akan membuat Ubuntu client ini bisa mengakses direktori NF1 yang sudah kita buat. Kita bisa masuk ke dalam Ubuntu client, lalu masuk ke dalam root. Lalu kita masukkan password, lalu kita enter. Setelah itu, jika sudah, kita bisa pastikan ini sudah masuk ke dalam google.com ya teman-teman. Kita bisa ping. Lalu kita enter. Nah, jika sudah TTL, kita bisa install dengan perintah apt spasi install spasi nf
nfs strip common, lalu kita enter. Nah, jika sudah, ini akan terjadi error. Kalian bisa mengupdate dulu dengan ketikan perintah apt spasi update, lalu kita enter. Nah, jika sudah selesai mengupdate-nya, kita bisa ketikkan perintah apt spasi install nfs strip common, lalu kita enter. Lalu kita klik yang Y, lalu kita enter lagi. Nah, jika sudah, kita harus melihat direktori apa yang di-share oleh Debian server. Tapi kita harus memastikan kalau Ubuntu lainnya bisa terhubung ke Debian server. Caranya kita bisa ketikkan ping spasi 10.10.10.2, lalu kita enter. Nah, ini sudah terhubung ke Debian server, lalu kita bisa ketikkan show mount spasi min e spasi 10.10.10.2, lalu kita enter. Nah, bisa dilihat bahwa file atau direktori nfs1 ini bisa di-share, lalu kita untuk menerimanya, kita membuat direktori yang akan menerima direktori nfs1. Kita bisa ketikkan mkdir spasi terima strip nfs, lalu kita enter. Lalu kita bisa ketikkan sudo mount spasi 10.10.10.2/nfs /root/ubuntu/terima strip nfs, lalu kita enter. Nah, untuk mengeceknya kita bisa ketikkan perintah ls spasi terima strip nfs, lalu kita enter. Nah, di sini belum ada direktori nfs-nya ya, teman-teman. Nah, materi yang keempat yaitu konfigurasi nfs read write. Pada materi kali ini saya akan membuat Ubuntu lainnya itu bisa di read dan write filenya. Saya akan membuat direktori baru dengan nama nfs1 yang hanya bisa diakses oleh server yang IP-nya yaitu 172.16.1.0/24. Di sini kalian bisa masuk ke root di Debian server, lalu kita bisa ketikkan mkdir spasi nfs 2, lalu kita enter. Jika sudah, kita bisa membuat file touch spasi /nfs 2/halo.txt. Jika sudah, kita bisa enter. Lalu kita akan konfigurasi dengan masuk ke nano spasi /etc/export, lalu kita enter. Nah, ini kita ke bawahkan ya, teman-teman. Ini di sini kita bisa ketikkan nfs 2, lalu kita tab 2 kali. Setelah itu kita bisa ketikkan IP-nya yaitu 172.1.0/24, lalu kita beri tanda kurung
RW, SY, NC. Lalu kita ini, nah sebelumnya ini kita beri tanda slash dulu ya teman-teman pada ininya. Nah jika sudah, kita bisa klik CTRL-X, CTRL-Y, lalu kita enter. Setelah itu saya akan merestartnya dengan perintah sistem ctl restart spasi nfs kernel server, lalu kita enter. Nah di sini saya akan kembali ke Ubuntu Client. Nah pada Ubuntu Client saya akan membuat direktori baru. Kita bisa ketikkan mkdir spasi terima nfs 2, lalu kita enter. Lalu kita bisa ketikkan sudo mount spasi 10.10.10.2 slash nfs 2 slash root slash ubuntu slash terima strip nfs, lalu kita bisa enter. Nah lalu saya akan cek lagi dengan ketikan ls spasi terima strip nfs, lalu kita enter. Lalu kita masuk ke materi yang terakhir. Jika kita mematikan virtual mesin kita, maka file yang akan diterima di Debian server itu akan hilang. Jadi saya akan membuat perintah mode-nya yaitu menjadi perintah permanen. Jadi pada Ubuntu Client kita bisa ketikkan sudo spasi nano spasi slash etc slash fs tab, lalu kita enter. Di sini kita ke bawahkan dulu, lalu kita bisa ketikkan 10.10.2.2, lalu kita slash nfs 1, lalu kita slash root slash ubuntu slash terima strip nfs, lalu kita tab 2 kali, lalu kita ketikkan nfs, lalu tab 1 kali, lalu kita kasih min net dev, lalu jika sudah kita bisa ketikkan CTRL-X, CTRL-Y, lalu kita enter. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.